alihi keluarga Nabi washabihi lan sahabat Nabi ajma'ina sakabehane wa ba'du lan sa'use araf fahadi mongko utawi ikilah risalah iku wasiatul Mustafa wasiat kanjeng Nabi kang den pilih alaihi atas Muhammad assalatu kami sunat wassalamu lan keselamatan li alihi iku marang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah karaman muga mulia ade sinten Allah wajahu ekdate Sayyidina Ali qala ketika sinten Sayyidina Ali nimbali ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhalaftu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sertane kanjeng Nabi bimanzilihi ing dalem griyane kanjeng Nabi faqala mongko andika sinten Nabi limarang ingsun ya Ali he Ali anta utawi sira minni saking ingsun bimanzilati Harun itu kelawan tetep anggon Nabi Harun di Musa saking Nabi Musa alaihi salam barang sa'liyan setune annahu kelawan la nabiya ba'di orang nabi iku maujud ing dalem sa'luse ingsun ini teman setune ingsun usika wasiat ingsun ing sira al-yawma ing dalem dina iki dua syuyatin kelawan wasiat in anta lamun ana sapa sira iku hafidtaha iku mereksa sira ha ing wasiat isla mongko urip sapa sira hamidan halidan puji wa mutanan mati sapa sira syahidan hale mati syahid wa ba'athakallah lan utusaing sira sinten Allah al-yawmal qiyamati ing dalam dina kiamat faqihan hale dadi wong kang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Setelah pengarang kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana zat yang menguasai alam semesta alam, dan bersolawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh manusia. Maka setelah yang dikatakan tadi, ini adalah suatu wasiat yang terpilih yang diberikan yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memuliakan zatnya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali adalah menantu baginda Rasulullah SAW yang menikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Suatu ketika dipanggil oleh Kanjeng Nabi, cuman berdua saja Kanjeng Nabi sama Sayyidina Ali, yaitu di rumahnya beliau, di rumahnya baginda Rasulullah SAW. Maka kurang lebihnya Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, anta minni manzilati Harun wa Musa. Kedudukanmu bersama saya itu sebenarnya kedudukannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Tapi sayangnya apa? Setelah saya tidak ada Nabi lagi. Maka saya wasiatkan kepada kamu pada hari ini dengan wasiat, apabila kamu menjaga, kamu mengamalkan wasiat ini, maka kamu akan hidup mulia, dan seandainya kamu mati kamu akan mati syahid. Dan suatu ketika kamu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan orang-orang yang faqih, dengan orang-orang yang ahli ilmu. Maka bagaimana kita pada sore hari ini belajar, semoga kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang ahli. Ya Ali ma mutawissakan wa akala kang mangan sapa siman al halalan barang kang halal sofa mongko bersih apa dinuhu agama iman warakolan bersih apa kalbuhu ati iman walam yakun lan ora ana li dakwatihi itu iku kedue dongane man apa hijabun alang-alang atau aling-aling. Adalah satu nasihatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, man akal halal sofa dinuhu wa qalbuhu wa lam yakun li ta'ati hijabun. Barang siapa yang makan perkara yang halal, maka bersih agamanya dan akan lembut hatinya. Orang itu makan perkara-perkara yang haram, rata-rata itu hatinya keras, suka marah, ibadahnya susah. Itu adalah tanda-tanda ada perkara yang haram yang masuk pada dirinya. Maka kalau orang itu makan perkara yang halal, lidakwati hijab, tidak ada hijab di antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Rasid Al-Bustami. Beliau itu orang alim, orang ahli ibadah dan terkenal ahli tasawuf. Suatu ketika dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, dia tidak merasakan nikmatnya mencari ilmu. Maka pada suatu ketika dia datang kepada ibunya, tanya kepada ibunya, wahai ibuku, dulu waktu engkau mengandung saya ataupun engkau waktu menyusui saya, apakah ada perkara yang engkau makan yang mana itu tidak jelas kehalalannya? Maka sang ibu mengingat-ingat, sebentar saya ingatnya dulu, karena kejadiannya sudah beberapa tahun baru ditanyakan kepada ibunya. Maka sang ibu teringat bahwasanya suatu ketika beliau ada di atas rumah, di atas genteng, ada tetangga yang menjemur gandum atau roti, ibunya Syekh Abdul Rasid Al-Bustami itu mengambil satu sedikit seukuran biji jagung, kemudian beliau makan. Maka Syekh Abdul Rasid Al-Bustami mengatakan, ini perkara yang membuat saya itu tidak nyaman beribadah. Maka wahai ibu, tolong tunjukkanlah kepada saya supaya saya meminta ikhlasnya, meminta ridhonya kepada orang yang mempunyai makanan tersebut. Maka sehingga orang tersebut didatangi oleh Syekh Abdul Rasid Al-Bustami untuk meminta ikhlasnya, sehingga Syekh Abdul Rasid Al-Bustami itu
sudah bisa merasakan nikmatnya belajar, sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka santri-santri Allah Subhanahu wa taala, jamaah haji sore Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jaga, sama-sama menjaga makanan itu diharuskan, bukan diharuskan, diwajibkan kalau bisa makan perkara yang halal. Ya Ali, hai Ali, man utawi sabene wong akalakan mangan asyubahati barang kang subahat istabaha mongko nyerupani alaihi atase man dinuhu apa agamane man wa atlama lan dadi peteng apa kalbuhu atine man wa man anu sabane wong akala mangan barang al harama ing haram mata mongko mati apa kalbuhu atine man wa khafa lan ino apa dinuhu agamane man wa du'afa lan abas apa yakinuhu keyakinane man wa hajaba lan ngaling-alingi sinten Allahu Allah dakwatahu ing bendungane man wa qalat lan sita ibadahu ibadahi man. Nasihat yang kedua yaitu larangan atas makanan yang haram. Maka barang siapa yang makan perkara yang haram, maka mati hatinya dan hilang adabnya. Yang kedua itu makan perkara yang subhat. Subhat adalah baina halal wal haram. Tidak halal, tidak haram itu subhat. Belum jelas kehalalannya dan belum jelas keharam itu dinamakan subhat. Maka apabila orang itu makan perkara yang subhat, maka apa? Jadi gelap, hatinya itu akan gelap. Jadi bagaimana kita harus menjaga perkara-perkara makanan yang haram. Jangan sampai masuk pada tubuh kita. Karena apa? Makanan yang haram itu akan menjadi apa? Menjadi makanan yang masuk pada tubuh kita, akan menjadi daging, akan menjadi darah. Untuk sulit dibersihkan. Kalau najis yang ambil pada tubuh